In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iturum fidere, Patris allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Malam ini sebuah katekese semacam apresiasi. Ya, ada sebuah video yang menarik dan saya menganjurkan Anda untuk menontonnya dengan santai yang dimuat di platform besar YT ini. Dan video itu dari akun yang bernama, who is this account? Gaya-gaya bahasa Inggris kan. Emangnya gue nggak tahu bahasa Inggris ya. Real Stephen H, atau dalam bahasa Indonesianya Real Stephen H. Pernah nonton gak? Videonya dipublikasi tanggal 6 Januari 2026 dan sudah mencapai 18.540 views. Good job. Judulnya di antara banyak gereja, inilah pilihan gereja saya. Keren. Protestan manakah dia? Mari kita bongkar. Habis dia. Saya rasa dia mantap kali dia. Mari kita akan bongkar sebuah video kesaksian dari seorang, entahlah siapa dia, nanti kita akan lihat. Di antara banyak gereja, inilah pilihan gereja saya. Nanti kita akan telanjangi bulat-bulat. Vamonos. Oke, saya beri judulnya untuk merangkum semuanya ini, dari iman ngambang ke iman berakar. Ngambang ke berakar. Mengapa Katolik bukan sekedar pilihan pribadi, preferensi pribadi? No. Nah, ini sebagai reaksi dan reaksi berantai ya. Reaksi dan tanggapan. Reaksi tanggapan. Tambahan, bacotan, what do you say? Up to you. Di antara banyak gereja, inilah pilihan gereja saya, sebuah video yang diunggah oleh akun Real Stephen H atau Real Stephen H. Oke, gagasan pokok dalam video ini bisa diringkas, padat, lurus, tanpa hiasan seperti ini. Sang pembicara kita yang baik hati, rajin menabung ini menceritakan perjalanan iman dari Katolik nominal menuju Katolik yang disadari secara rasional, historis, dan eksistensial. Skakmat. Awalnya, Katolik hanya identitas sosial, misa dijalani tanpa pemahaman, iman tanpa akar. Krisis iman muncul ketika dia terpapar argumen Protestan yang tampak logis dan alkitabiah, terutama soal patung Maria dan Paus, PMP. Pendidikan moral Pancasila, bukan patung Maria dan Paus. Krisis itu tidak diselesaikan dengan pindah gereja, pindah denom, karena di mana-mana sama, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. No. Krisis itu diselesaikan dengan menelusuri sejarah gereja awal. Dari sana, dia menyimpulkan bahwa Yesus mendirikan gereja sebelum Alkitab disusun. Gereja memiliki otoritas apostolik, dan gereja Katoliklah yang menetapkan kanon kitab suci. Konsekuensinya apa? Protes terus, berhenti. Maka perbedaan antara gereja bukan sekedar soal gaya ibadah, melainkan soal otoritas kebenaran. Auctoritas veritatem, auctoritas veritatis. Otoritas kebenaran. Penting, saudara, penting ini. Dia, sang pembicara kita yang baik hati dan rajin menabung ini, melihat bahwa tanpa otoritas yang jelas, paus dan magisterium, iman mudah terfragmentasi. Setiap orang menjadi penafsir tertinggi bagi dirinya sendiri, menghasilkan kebingungan dan perpecahan. Paus dipahami bukan sebagai simbol kuasa, melainkan penjaga kesatuan dan kejelasan arah iman. Soal patung dan berlutut, dia menjelaskannya secara teologis. Penghormatan bukan penyembahan, dan pusat penyembahan Katolik bukan gestur lahiriah, berlutut, berdiri, duduk, dan seterusnya. Melainkan Ekaristi sebagai kehadiran nyata Kristus. Itu puncak penyembahan Katolik, pusat penyembahan Katolik. Alasan paling personal dari pembicara kita yang baik hati dan suka menabung ini, personal dan menentukan, adalah sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi.
Dia menilai pengampunan dosa dalam gereja Katolik bersifat objektif dan sakramental, bukan sekedar perasaan subjektif. Gereja tanpa pengakuan dosa dianggap tidak aman secara rohani. Akhirnya, dia menolak sola scriptura karena secara logis menjadikan individu sebagai otoritas tertinggi dan menegaskan bahwa penafsiran kitab suci yang sah membutuhkan tradisi apostolik dan magisterium skakmat. Oke. Kesimpulan utama dari pembicaraan saudara kita yang baik hati, rajin menabung dan suka menolong, pemilik akun Real Stephen H, ya, atau Real Stephen H, itu dia memilih gereja Katolik bukan karena gereja ini sempurna, tidak sama sekali. Kau tahu kan? Kau tengok kan itu masalah-masalah sekarang ini. Tetapi karena paling konsisten dengan gereja yang didirikan Yesus, memiliki otoritas yang jelas, menjaga kesatuan iman, dan menawarkan keselamatan yang konkret melalui sakramen. Mana datanya? Mana ayatnya? Persetan dan ludo. Di sini, dia tidak membangun iman versinya sendiri, melainkan menerima iman yang diwariskan. Oh my God, oh my God. This is your faith. This is my faith and this is your faith. Macam mana pula orang kayak gini, congor tanpa data. Mari setelah mendengarkan dendang dari si pencari gereja ini, kita lakukan dua gerakan sekaligus. Yang pertama, Stillman versi Protestan paling kuat dan adil, supaya kita jangan dianggap strawman. Kita pakai Stillman, bukan strawman. Ingat ya, Stillman itu menjelaskan kekuatan dari argumen seseorang. Pertama, Stillman versi Protestan paling kuat dan adil, lalu roasting ala Patrice Allegro, bedah dingin tanpa basa-basi, tidak ada strawman, tidak ada teriak-teriak, hanya logika dan fakta sejarah. Logika, fakta sejarah, logika, fakta sejarah, logika, fakta sejarah, begitu. Yang pertama, Stillman Protestan, argumen terbaik Protestan kita sajikan sekuat mungkin. Pegangan ya. Protestan berangkat dari niat luhur, menjaga kemurnian Injil dan mencegah iman dikendalikan oleh otoritas manusia yang bisa salah. Karena itu, mereka menekankan sola scriptura, kitab suci sebagai otoritas tertinggi iman, agar wahyu Allah tidak dikaburkan oleh tradisi atau struktur institusional. Dalam kerangka ini, saudara-saudari, keberatan Protestan terhadap Katolik masuk akal secara kasat mata. Umat Katolik berlutut di depan patung, mencium patung, berdoa di hadapannya. Secara visual sulit dibedakan dari penyembahan. Ya, maka kehati-hatian Protestan muncul sebagai upaya menjaga kemurnian ibadah kepada Allah saja. Oke. Mereka juga Mereka juga menolak otoritas tunggal seperti Paus karena khawatir iman berubah menjadi ketaatan buta, ya, bukan pertanggungjawaban pribadi di hadapan Allah. Dengan menekankan iman personal, Protestan ingin setiap orang membaca kitab suci, berpikir dan beriman secara sadar, bukan sekedar ikut sistem. Tepuk tangan dulu ya Protestan. Tepuk tangan. Dalam hal pengakuan dosa, Protestan menilai relasi langsung dengan Kristus lebih murni dan alkitabiah. Kristus adalah satu-satunya pengantara. Pengampunan dosa dipahami sebagai realitas iman batiniah, bukan mekanisme sakramental yang bergantung pada institusi. Ya kan? Ya kan? Ringkasnya, Protestan ingin iman yang bersih, langsung, personal, dan bebas dari klaim otoritas manusia. Secara niat itu terhormat, secara semangat itu memang serius. Keren. Tepuk tangan dulu yang Katolik untuk Protestan ya. Nah, sekarang kita berhenti sopan ya. Jangan terlalu sopan juga. Jangan terlalu sopan. Mari kita berhenti sopan. Mari jujur. Masalahnya bukan niat.
Masalahnya konsekuensi logis, saudaraku. Pertama, sola scriptura, bunuh diri secara epistemologis. Protestan berkata, Alkitab satu-satunya otoritas. Pertanyaan sederhana, menurut siapakah? Menurut siapa pula kau kata kayak gitu? Kau cakap kayak gitu. Pertanyaan sederhana, menurut siapa Alkitab satu-satunya otoritas? Alkitab tidak pernah menyusun daftar isinya sendiri. Kanon kitab suci ditetapkan oleh gereja sebelum Protestan ada. Maka, setiap Protestan yang membuka Alkitab sebenarnya sedang berkata, saya percaya keputusan gereja Katolik abad keempat, tapi tidak percaya otoritas gereja itu. Ini bukan iman. Ini meminjam dompet sambil menyangkal pemiliknya. Bro, pinjam lu pun dompet doh. Begitu dompet sudah di tangan, berbilang, ini lu pun dompet kok, mana ayatnya, mana tulisannya lu pun dompet yang ini. Kujitak kepala kau. Oke, yang kedua, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, tanpa magisterium, you are the Pope. Tanpa magisterium, Anda adalah paus bagi diri sendiri. Protestan menolak paus demi menghindari otoritas manusia. Titik. Hasilnya seperti apakah itu? Apa pula hasilnya? Setiap orang menjadi otoritas final atas tafsirnya sendiri. Bukan bebas dari paus, ya, tapi 8 miliar paus privat. 8 miliar ya. Protestan ada berapa? Jumlahnya berapa? Ya, kita katakan 8 miliar paus privat. Itulah sebabnya satu ayat bisa 10 tafsir, satu Injil bisa 40.000 denominasi. Tolong sebutkan kasih saya malas hitung lagi, kamu pecah terus, saya mau hitung. 40.000 denominasi. Yang tidak mau percaya terserah. Bahkan ada gereja Kristen yang menyangkal Yesus sebagai Allah. Ingat, itu gara-gara sola-solaan itu. Ini bukan kebebasan rohani. Ini anarki teologis. Ya. Masalah yang ketiga, patung dituduh, ekaristi diabaikan. Protestan sibuk menunjuk Katolik menyembah patung, padahal pusat iman Katolik bukan patung, tapi ekaristi. Ironisnya, Katolik dituduh berhala karena patung, Protestan menolak kehadiran nyata Kristus dalam ekaristi. Macam mana pula itu? Yang satu dituduh berlebihan pada simbol, yang satunya kehilangan realitas sakramental tidak ada. Jadi wajarlah kalau mereka bilang Katolik menyembah karena mereka punya perbuatan terhadap Tuhan itu hanya seperti perbuatan orang Katolik terhadap Maria. Ngeri kali ya. Nah, yang keempat, tanpa pengakuan dosa, dosa itu menjadi urusan psikologi. Kalau tidak ada pengakuan dosa, dosa kemudian menjadi urusan psikologi. Protestan berkata, aku langsung ke Tuhan. Bagus. Tapi apa? Lalu apa? Tanpa sakramen, pengampunan jadi perasaan, kelegaan menjadi sugesti, dan dosa jadi urusan batin yang tidak pernah benar-benar selesai. Katolik berkata, engkau datang sebagai pendosa, engkau pulang sebagai orang yang diampuni secara objektif. Ini bukan drama, ini keamanan rohani. Ya. Nah, yang berikutnya soal gereja versi Protestan lahir dari tidak setuju. Gereja versi Protestan itu dilahirkan oleh ketidaksetujuan. Gereja Katolik lahir dari Yesus dan para rasul. Gereja Protestan lahir dari protes terhadap gereja yang sudah ada. Ini fakta sejarah, bukan hinaan. Maka iman Protestan selalu reaktif, melawan Roma, mendefinisikan diri lewat penolakan, bukan lewat kesinambungan apostolik. No. Jadi saudara-saudariku, setelah menyimak video dari Real Stephen H., kita bisa menyimpulkan bahwa Protestan menawarkan iman yang terasa logis di kepala, tetapi rapuh sejarah-sejarah dan liar secara tafsir. Katolik menawarkan iman yang berat, terstruktur, dan kadang tidak nyaman, tetapi stabil, sakramental, dan konsisten dengan gereja yang Yesus dirikan.
Pilihan akhirnya sederhana. Mau iman versi aku dan tafsirku dengan postulasi Alkitab yang entah di mana dia bisa tiba-tiba ada di kamarnya, kamar pribadinya, atau iman yang dijaga, diwariskan, dan dipertanggungjawabkan lintas abad. Yang satu terasa bebas, yang satunya aman. Mau bebas atau mau aman. Dan dalam urusan keselamatan, aman selalu lebih berharga daripada terasa pintar. Kau pikir kau pintar kah? Begitu. Ya saudara-saudariku, demikianlah sebuah apresiasi atas katekese dari seorang Katolik dengan narasi pengalaman pribadi. Meskipun narasi pengalaman pribadi itu bukan pengajaran, tapi itu adalah kesaksian, martiria tentang iman Katolik kita. Jadi, selamat bermartir, selamat bersaksi secara iman. Dan ingat, buku saya hampir terbit, berjudul Martiria Digitalis, martir digital. Perspektif baru, cara baru menjadi martir di tengah dunia digital ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan ingat, keep calm and stay away from Protestantism.